Indonesia diketahui udah mulai menjalani sesi latihan jelang laga melawan Australia. Tentu saja ini menjadi momen penting mengingat ini adalah pertama kalinya Coach Patrick bisa melihat langsung kemampuan taktis dari pemain di atas lapangan. Dan para pemain tampak begitu enjoy menikmati beragam momen yang tercipta. Termasuk beberapa pemain baru seperti Oli Romani, Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, hingga Septian Bagaskara. Nah, selain soal pemain, ada pun yang menjadi sorotan adalah fasilitas dari Panpel Aussie itu sendiri, di mana bis yang disediakan buat timnas dianggap lebih mirip rombengan serta ya cukup bikin gregetan. Mulai dari lampu bis yang mati sebelah sampai Nathan cosplay jadi kenek gara-gara kursinya katanya nggak cukup. Sesuatu yang kemudian membuat fans Australia sendiri mengkritik hal tersebut karena dianggap memalukan. Terlebih, fans lokal di sana sepertinya juga sedang gregetan sama Tony Popovic lantaran dianggap aneh dalam melakukan pemanggilan pemain. Yap, di saat Indonesia dianggap sangat serius dengan membawa skuad terbaik, Popovic justru mengabaikan nama-nama yang sedang on form di klub di tengah badai cedera yang menyelimuti. Bersinar terang di malam, semua mata memandang aksi gagasan terbatas. Terbanglah. Cihuy, siapa nih yang gak sabar nungguin timnas main? Yap, tanggal 20 Maret 2025 akan jadi hari yang sangat penting buat tim Garuda. Sebab dengan segala yang telah terjadi, mudah-mudahan hasilnya pun juga positif. Dan timnas Indonesia udah menjalani sesi latihan perdana, di mana dalam latihan tersebut, Patrick Kluivert mengaku cukup puas melihat tim secara umum. Kemudian legenda timnas Belanda tersebut juga meyakini kalau timnas Indonesia sangat bisa untuk meraih kemenangan atas Australia. Terkait kondisi para pemain setelah perjalanan panjang menuju Australia, Kluivert memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang cukup baik untuk berlatih. Kesan pertama saya sangat baik, kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini. Ya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy dalam berlatih. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif. Ucap Kluivert dikutip dari situs resmi PSSI. Jangan pernah kau ragu lagi, lawan semua badai datang, petir takkan menghentimu. Bersama angin kau menari, mengukir jejak di langit. Gelora hati tak padam. Yap, dalam latihan perdana ini, selain sorotan yang ada soal hal-hal teknis, ada pun sorotan lain tertuju pada faktor non-teknis. Seperti bus misalnya. Wah, asli ini panpelnya sampai dikritik publik Aussie sendiri karena dianggap memalukan. Sebab terlihat dalam sebuah video kalau bis yang disediakan untuk timnas Indonesia kelihatan kecil unyu-unyu gitu. Mana lampunya mati sebelah. Plus dalam sebuah unggahan video tampak Nathan cosplay jadi kenek yang berdiri di belakang Miss Silkers. Katanya sih nggak kebagian kursi, tapi mudah-mudahan itu nggak benar. Yang jelas, soal lampu bis mati sebelah itu loh yang terpampang nyata, asli, beneran bikin malu. Padahal ketika di Indonesia, timnas Australia benar-benar dapat pelayanan maksimal. Lah kok pas away dapat busnya modelan gitu? Sementara itu terkait timnas Australia, publik dan pengamat di sana beneran gak habis pikir sama jalan pikiran Tony Popovic selaku pelatih. Sebab di tengah badai cedera yang ada, Popovic malah mengabaikan pemain-pemain yang terbilang sedang on form di klubnya, serta pemain yang memang selama ini jadi andalan. Pemain seperti Noah Botic dari Western United yang berstatus top skor sementara Liga Australia dengan 11 gol, namanya nggak terdaftar. Kemudian sang penyerang berpengalaman, Michel Duke, yang udah mencetak 12 gol bagi timnas Australia juga nggak dipanggil. Pun begitu dengan Nestori Irankunda, penyerang muda berusia 19 tahun, yang kini memperkuat Bayern Munich 2 dan dipinjamkan ke klub Swiss, FC Grasshopper. Padahal musim ini Irankunda tampil cukup menjanjikan dengan mencatat 10 penampilan dengan sumbangsi 3 assist di Liga Utama Swiss. Nah, keputusan Popovic semakin dikecam ketika di laga sepenting ini dan kondisi tim sedang genting gara-gara badai cedera, malah dia manggil 4 nama sekaligus yang sebelumnya sama sekali belum pernah membela timnas Australia. Alex Grant dari Sydney FC, Kai Trewin dari Melbourne City, Ryan Tigu dari Melbourne Victory, dan Nectarios Triantis dari Hibernian FC. Selain itu 2 kiper, Thomas Glover dan Paul Izzo
yang sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil namun belum mencatatkan caps kembali masuk dalam daftar pemain. Ya, menurut pengamat sepak bola Australia, Simon Hill, apa yang dilakukan oleh Popovic terbilang langka dan ia merasa wajar jika publik sampai melontarkan kritik keras padanya. Saya yakin tagihan telepon Tony Popovic akan melonjak tinggi. Popovic tampaknya mengabaikan panggilan dari para striker lokal yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Ini situasi yang langka. Lawanlah ayo Garuda, menggapai semua cita, balas semangat membara, jangan pernah kau ragu lagi. Di sisi lain, kepada wartawan, Pak Erik menyampaikan tentang segala hal yang terjadi. Pokoknya, semua anggota timnas tetap diminta buat fokus ke pertandingan aja. Dan soal peluang Indonesia melawan Australia, Pak Erik mengaku kalau ia cukup optimis. Apalagi beliau juga sudah mendengar konsep strategi serta cara yang akan diterapkan pelatih baru Patrick Kluivert. Sehingga mudah-mudahan semua yang direncanakan dan diupayakan bisa berjalan sesuai dengan realita yang ada. Ya, saya rasa baguslah strateginya, persiapannya, dan ya kita lihat nanti waktu saat bertanding. Bola selalu 50-50, pasti kita mau yang terbaik. Semua mau yang terbaik kan? Ayo, jangan bohong. Kalau saya yang penting kan menyiapkan tim sebaik-baiknya, supaya mimpi kita, kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa tercapai. Walaupun memang terlalu cepat, tapi kan momentum tidak datang 2 kali. Ucap Pak Erik. Yap, terlepas dari apapun, mudah-mudahan semua pemain bisa dalam kondisi yang fit setelah melakoni perjalanan panjang serta waktu persiapan yang mepet. Dan soal nanti kondisi taktis di atas lapangan, dahlah kita percayakan aja sama tim pelatih. Pasti, mulai dari pemilihan line up sampai formasi, tim pelatih punya dasar analisanya sendiri, sehingga semuanya ada dasarnya, nggak mak jegagi ujung-ujung main, kan gitu. Kemudian buat bahan pengingat, Australia tetaplah Australia. Walaupun mereka sedang dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, tapi mereka tetaplah sebuah tim yang punya tradisi kuat di sepak bola Asia. Terlebih tim kita ibaratnya masih tim yang baru dibentuk di era baru, sehingga suka nggak suka penyesuaian itu pasti ada. Tinggal nantinya itu cepat atau lambat, kan gitu. So buat netizen, nggak usah berlaga Indonesia tim terkuat di dunia dengan merendahkan tim lain. Ingat, kita belum memastikan apa-apa loh. Tetap kalem dan enjoy the moment aja. Toh biasanya dulu kita tegang kalau cuman ketemu Malaysia, Thailand, Vietnam. Tapi sekarang, selangkah lagi Pildun cuy. Untuk itu nggak usah aneh-aneh dan percaya kalau pemain, pelatih, dan semuanya akan melakukan yang terbaik. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.